Ah, ya sudah seberapa minggu ini saya tuh batuk dan pilek gitu ya. Kalau udah kena batuk atau pilek tuh memang udah dari dulu susah sembuhnya gitu, butuh waktu yang agak lama gitu. Kalau orang lain kan cepet gitu, kalau saya memang agak lama. Jadi kalau udah begitu terus hidungnya tuh tersumbat gitu, mampet, rasanya bernafas saja susah gitu ya. Jadi waktu mau bawain firman Tuhan ini, yang kepikiran tuh satu ayat terus, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Wah, rasanya enak bener gitu ya mendengarnya. Jadi itu terus kita akhirnya, oh ya udah, saya ingat itu ada ayat, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat gitu ya. Akan memberikan kelegaan kepadamu. Oke, saya akan belajar ini, juga akan sharing ini untuk teman-teman sekalian. Pagi ini temanya mendapat kelegaan atau beban. Kenapa judulnya begitu, nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Nah, kalau kita bisa mendapatkan kelegaan itu pasti rasanya tuh menyenangkan ya, rasanya plong. Hidup itu uh, nyaman, hidup itu penuh dengan sukacita dan sejahtera gitu ya, nggak ada rasa stres, tidak ada rasa pikiran terus gitu yang menghambat kita dalam beraktivitas. Karena kalau kita sering stres atau susah tidur atau bagaimana, pasti aktivitas kita juga terganggu. Pekerjaan kita juga akan mengalami hambatan, gangguan, tidak bisa berjalan dengan lancar. Hubungan kita dengan orang lain juga terganggu karena otomatis emosi kita tuh terganggu, karena kita kalau stres itu bisa kadang acuh dengan orang lain ya, tak acuh gitu, atau juga kita mudah marah, apa-apa merasa bahwa itu menyerang diri kita gitu ya, karena udah ada rasa tidak nyaman, ada rasa tidak damai sejahtera dalam kehidupan kita. Jadi begitu kita mendapatkan ayat ini, wah rasanya emang nyaman, plong sekali ya. Nah, kita akan melihat slide yang pertama. Dari Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi saya rasa banyak orang yang senang ini dengan ayat ini ya, apalagi yang sedang stres, yang merasa kelelahan dalam hidup ini, capek gitu ya. Wah, rasanya ayo mari datang kepada Tuhan gitu ya. Dan Tuhan bilang datangnya jangan, Tuhan tidak berkata datang ke gereja, datang ke pendeta, datang ke siapa, tapi dia bilang apa? Datanglah kepadaku. Ya, jadi kita datangnya hanya kepada Tuhan. Tuhan menyediakan dirinya untuk mendengarkan masalah kita, untuk mendengarkan kesulitan kita gitu ya. Jadi marilah kita ceritakan masalah kita, masalah beban-beban kita kepada Tuhan, dan kita mau mengikut Yesus. Ya, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu adalah keputusan yang paling penting ya, keputusan yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menerima mengikut Yesus dan percaya bahwa Tuhan adalah Juru Selamat, itu kita bisa mendapatkan kelegaan dan damai sejahtera yang beda dari tawaran dunia ini. Tapi kita bisa mendapatkan damai sejahtera yang dari Tuhan saja. Ya. Kan Tuhan berkata ya dari Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya. Justru ketika kita bertobat, kita tinggal diam dalam tangan Tuhan, kita percaya bahwa kekuatan kita itu kita dapatkan dari Tuhan saja, maka diri kita juga dikuatkan, kita bisa melalui hidup kita. Nah, mendengar ayat ini nih ya, mendapat ayat ini kan seneng banget gitu ya. Saya juga seneng gitu ya, wah beban hidup kita udah lepas gitu rasanya. Tapi ternyata enggak juga, tuh tetap aja ada masalah, tetap aja ada segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan yang buat saya lebih heran lagi, ternyata ini Matius 11 ayat 28 ada kelanjutannya lagi dari Matius 11 ayat 29 sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Lah, kok begitu gitu ya maksud saya? Karena tadi kan datang pada Tuhan tuh tujuannya untuk mendapatkan kelegaan, mendapatkan damai sejahtera. Lah kok malahan Tuhan mau kasih kuk gitu ya? Apa gitu ya? Kenapa mesti dikasih itu? Kita lihat kuk itu seperti apa. Nah, ini dia. Kuk itu
seperti itu ya, zaman dulu tuh bentuknya dari kayu, zaman sekarang sepertinya juga masih dari kayu. Terus ada untuk mengikat lehernya gitu, dan itu bisa disetel gitu ya, bisa naik turun gitu, seperti ada talinya gitu, jadi bisa dipasang supaya kerbaunya atau sapinya tuh bisa nyaman, nggak kecekek gitu, dia bisa berjalan dengan baik, dan ada di belakangnya tuh ada petani atau tuannya dari sapi-sapi itu yang mengendalikan. Itulah gitu ya. Tuhan Yesus memanggil setiap orang percaya untuk memikul kuk yang ia pasang dan belajar kepadanya. Yesus tidak hanya mengajak kita untuk mengikut dia, tetapi dia juga menyuruh kita untuk memikul kuknya. Nah, kenapa begitu ya? Padahal kan kita mau lega, mau bebannya ringan. Mengapa malah diperintahkan untuk memikul kuk gitu ya? Makanya tadi judulnya mendapat kelegaan atau malah dapat beban, itu leher kita jadi tambah berat gitu karena dapat kuk dari Tuhan ya. Kita sudah melihat gambar kuk itu seperti itu ya. Kita bisa lihat itu kuknya tuh kayaknya berat, tidak nyaman. Tapi ternyata dengan adanya kuk itu bisa membuat sapi atau kerbau itu tuh menurut kemana tuannya itu mau ya. Dia bisa, tuannya ingin membajak sawah yang ini, maka dia bisa menurut jalannya ke sini gitu ya. Nanti belok ke sini, balik lagi gitu ya. Nah, kalau dia tidak pakai kuk gimana? Kalau dia tidak pakai kuk, tuh sapi bisa jalannya tuh kemana-mana, kemana dia mau gitu, bebas liar lari-lari gitu ya. Bisa dia malah pergi ke kubangan gitu ya, berendam di situ, nggak keluar-keluar. Atau dia bisa pergi ke ladang orang lain, ke ladang lain yang bisa ternyata udah ditanami padi. Jadi bukannya membantu tuannya, bukannya bekerja dengan baik, malahan padi itu tanaman yang sudah ada tuh bisa diinjek-injek, bisa dihancurkan. Jadi membawa susah gitu ya. Membawa celaka juga bagi dirinya sendiri kalau dia misalkan jatuh terprosok atau kemana-mana gitu ya, karena mungkin ada lubang atau apa, dia nggak ada yang mengendalikan, masuk aja gitu ya. Nah, dengan tunduk kepada kuk itulah gitu ya, jadi ya sapi itu bisa mengerti keinginan Pak Tani itu mau mana jalannya gitu ya. Nah, kita itu kan sudah datang kepada Tuhan, sudah bertobat, menerima undangannya. Tapi kita tuh masih sering kalah dengan keinginan-keinginan duniawi ya. Nafsu duniawi kita tuh kadang jauh lebih besar daripada ketaatan kita kepada Tuhan. Ego kita tuh masih besar gitu ya. Kita mau ini, mau itu, mau segala macam gitu ya. Kan masih banyak yang harus kita lakukan, Tuhan. Kenapa saya harus turut kepada Tuhan gitu ya. Nah, akibatnya ini ternyata justru yang kita lakukan tidak taat dengan perintah Tuhan itu ternyata bisa membawa kita ke dalam hal-hal yang justru membuat kita jatuh dalam pencobaan atau mengalami suatu celaka. Kita bisa mendapatkan kemalangan, kesusahan, kesulitan ya. Jadi hati kita tuh yang sudah sukacita kembali gelisah ya. Kita kehilangan kembali damai sejahtera itu. Nah, sikap hidup kita itu yang perlu diperbaharui, perlu diubahkan supaya kita bisa tunduk, mau menyerahkan diri dan taat kepada Tuhan. Jadi kalau kita bisa tunduk, taat gitu ya, kita bisa kembali memiliki damai sejahtera itu. Di Imamat 25 ayat 18, ada firman Tuhan berkata, demikianlah kamu harus melakukan ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku serta melakukannya. Maka kamu akan diam di tanahmu dengan aman tentram. Ya, ini Tuhan mengingatkan kita. Banyak juga ayat-ayat lainnya yang kita sudah belajar ya di ulangan gitu ya. Pokoknya kamu harus terus memegang firman-Ku, mendengarkan firman-Ku, perkataanku, pegang keras, terus melakukan, taat gitu ya. Selalu Tuhan tuh bilang begitu. Dan janjinya kamu akan diam di tanahmu dengan aman, tentram. Terus dalam Amsal 3 ayat 1, Tuhan juga selalu mengajarkan, mengingatkan kita, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku." Ini yang Tuhan sudah ingatkan terus, karena tahu kalau kita itu seringnya tuh melenceng ke sana, melenceng ke sini gitu ya, melupakan ajaran Tuhan, susah untuk terus tetap berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan, dan akibatnya justru merugikan diri kita sendiri. Kita jatuh dalam berbagai-bagai percobaan yang akhirnya membawa kesulitan bagi kita sendiri, membawa kecelakaan bagi kita sendiri. Kalau kita memikul kuk yang Tuhan pasang, baru kita itu bisa menyerahkan diri, kita bisa taat, bisa tunduk kepada Tuhan. Kita bersedia untuk diarahkan dan dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita bersedia memikul kuk yang Tuhan pasang, kita akan mengerti kehendaknya,
Dan dengan demikian kita bisa menghindarkan diri dari masalah yang timbul setelah kita melupakan Tuhan tuh biasanya kita jatuh dalam berbagai-bagai percobaan ya. Tapi kalau kita tetap berpegang pada Tuhan, kita memiliki jalan yang lurus yang sesuai dengan Tuhan, maka kita memiliki damai sejahtera. Kalau kita bersedia untuk memikul kuk yang Tuhan berikan, kita dapat bekerja dan melayani sesuai dengan isi hati Tuhan. Ya, seperti tadi sapi itu jadi tahu, oh Tuanku tuh mau ke sini. Walaupun sepertinya dipaksa, tapi dia jadi tahu, oh ini arahnya ke sini. Jadi kalau kita punya kuk itu kuk yang dari Tuhan, kita bisa berjalan sesuai dengan arahan Tuhan. Kita bisa tahu, oh Tuhan tuh sebenarnya maunya saya ke sini, maunya ke situ ya. Dan Tuhan tuh tahu memikul kuknya itu nggak mudah. Ya. Banyak orang yang gagal untuk tetap setia melakukan firman Tuhan ya. Banyak orang yang sudah bilang bahwa saya sudah bertobat, saya sudah menerima Yesus, tapi banyak yang gagal kan, nggak semuanya bisa tetap setia, tetap melakukan ketetapannya. Karena itu Tuhan mengajak kita supaya kita belajar daripada Tuhan ya. Tuhan bilang belajarlah padaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Belajar itu apa? Belajar itu suatu proses ya, supaya kita mendapatkan ilmu, mendapatkan kepandaian. Kita bisa berubah tingkah laku kita yang disebabkan oleh pengalaman. Pengalaman itu kita dapat dari interaksi dengan lingkungan maupun dengan orang lain. Dan belajar ini bisa berlangsung selama seumur hidup. Dengan belajar dari Tuhan, langsung kita bisa berinteraksi dengan Tuhan. Ya. Jadi kita memiliki keintiman dengan Tuhan. Dan kita kalau emang mau belajar, itu berarti kita mau mengubah perilaku kita menjadi seperti guru kita itu, belajar dari dia. Jadi kita kalau mau belajar dari Tuhan, ya berarti kita mau menjadi murid Tuhan Yesus, memiliki perilaku yang menyerupai seperti Yesus guru kita. Teladan yang Yesus ajarkan lemah lembut dan rendah hati. Ini dari Matius 5 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Yesus mengundang kita untuk belajar dari dirinya agar dengan kelemah lembutan kita menjadi pribadi yang kuat dalam menjalani kehidupan kita. Ya, ternyata dengan lemah lembut itu justru bukan berarti kita tuh langsung bisa diinjek-injek gitu ya. Kita bisa malah mudah dikalahkan, mudah terbawa arus, asal seperti yes man gitu ya, apa-apa oke, apa-apa enggak. Ternyata lemah lembut itu kita tuh berarti bersedia untuk menerima keterbatasan dan kesulitan yang ada tanpa melampiaskan kejengkelan kita terhadap orang lain. Kita bisa bersyukur untuk segala sesuatu yang kita terima, dapat mengontrol emosi kita atas perlakuan-perlakuan yang tidak baik yang kita dapatkan. Ada di Amsal 15 ayat 1 juga berkata itu ada ya. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Jadi justru kadang dengan lemah lembut itu orang yang sedang marah kepada kita tuh bisa akhirnya terdiam. Ya, bukan berarti kita tuh jadi oke, nurut gitu ya, tapi kita bisa berkata-kata menjelaskan dengan baik, dengan kelemah lembutan, dengan kesabaran yang daripada Tuhan saja. Dan itu saya yang harus belajar banyak itu, karena saya termasuk orang yang seringnya langsung jawabnya langsung blunt, terus terang gitu ya, tanpa aling-aling good gitu ya. Jadi orang mungkin kadang-kadang bisa tersinggung gitu ya. Makanya saya kadang memilih untuk karena susah lemah lembut, susah untuk bicaranya tuh ya yang halus yang gitu. Jadi saya lebih baik diam gitu ya, mendengarkan gitu ya, pikir nanti kalau udah mencari kata apa yang terbaik yang untuk dikatakan. Kalau enggak, kalau orang yang nggak kenal bisa pikirnya wah ini orang ngomongnya terlalu tanpa tedeng aling-aling. Kalau orang yang udah tahu sih udah tahu bahwa saya kadang berkata itu bukan maksudnya untuk sesuatu yang buruk, tapi memang ya begitu itu sifat saya gitu ya. Tapi dari sini saya diingatkan supaya kita itu bisa lemah lembut. Jadi saya harus belajar lagi untuk lebih lemah lembut. Ya, Matius 5 ayat 5 berkata, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Kelemah lembutan kita menjadi suatu kekuatan mengalahkan kegeraman, kegusaran di perjalanan hidup kita. Ya. Yang berikutnya Tuhan juga mengajak kita untuk belajar menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati itu tidak sombong.
Kalau kita tidak sombong tuh kita bisa dan kita mau belajar dan diajar gitu ya. Kalau kita tidak memiliki sikap yang rendah hati, itu biasanya pelajaran apapun tuh susah kita terima karena kita merasa bahwa kita tuh lebih tahu, kita tuh lebih pintar gitu ya. Tapi kalau dengan kerendahan hati kita bisa bersedia untuk mendengarkan, bersedia untuk menerima ajaran. Tuhan Yesus mengajarkan kita juga untuk saling melayani ya. Kok Tuhan Yesus bisa bisa bilang bahwa kita itu perlu belajar rendah hati gitu ya. Saya jadi ingat waktu Yesus umur 12 tahun tuh gambar yang sebelah bawah kan dibawa ke bait suci. Terus orang tuanya Yusuf dan Maria bingung gitu karena ternyata loh kok Tuhan Yesus tuh nggak ada gitu ya. Terus akhirnya dicari lagi, mereka kembali lagi ke bait Allah dan ternyata Yesus sedang ada di sana dengan orang-orang ahli Taurat sedang mendengarkan mereka dan dia juga bertanya jawab dengan mereka ya. Jadi Tuhan Yesus duduk di tengah-tengah alim ulama, dia mendengarkan dan mengajukan pertanyaan kepada mereka. Padahal kan dia Tuhan, pasti mestinya dia itu bisa tahu segala sesuatu, dia lebih mengerti, tapi dia mau mendengarkan, dia juga mau bertanya ya. Dan Tuhan Yesus memberikan satu keteladanan yang luar biasa ketika dia melayani orang-orang yang susah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Ketika orang lapar juga dia mau melayani, dia juga melayani murid-muridnya dalam membasuhkan kaki itu ya contohnya. Jadi itulah contoh keteladanan buat kita dan kita sebagai manusia ciptaannya masa kita yang bilang mau jadi murid ya masa tidak mau seperti itu, menganggap bahwa kita itu lebih gitu. Jadi tidak perlu untuk belajar, tidak perlu untuk mendengarkan, tidak perlu untuk melayani. Tentunya tidak ya. Kita menjadi murid Tuhan, kita berarti menjadi orang yang mau belajar dari Tuhan secara langsung. Panggilan Yesus itu tujukan kepada orang yang letih lesu, beban berat. Orang yang sadar akan kelemahan diri. Bukan orang yang merasa bahwa dirinya itu kuat, dapat menanggung segala sesuatu dengan kekuatannya sendiri. Ya, jadi kita ingat tadi ayat pertama, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Jadi Tuhan tuh manggil tuh orang yang merasa memang butuh Tuhan. Kalau sudah merasa tidak butuh Tuhan, pasti nggak bakal menerima, tidak bakal masuk dalam undangan Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus tuh selalu menentang orang yang sombong, yang merasa cukup dan merasa tidak perlu Tuhan. Yakobus 4 ayat 10 berkata, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Ya, kita perlu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita juga dicontohkan oleh Tuhan juga untuk merendahkan diri, bukan rendah diri ya. Nanti salah nih jadinya. Merendahkan diri kita juga kepada orang-orang yang lain. Kalau kita bisa merendahkan hati kita seperti Yesus, kita itu jadinya dapat melayani orang-orang dengan hati yang penuh kasih, dengan sepenuh hati. Tidak dengan ada beban gitu, waduh harus melayani lagi gimana gitu ya. Marilah kita bersedia memikul kuk yang dari Tuhan dengan sukacita. Ya, Tuhan juga berkata dalam Matius 11 ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini ada ayatnya nih, ada gambarnya, silahkan dipasang. Ya, ini kuk yang tadi, walaupun kuk itu sepertinya berat, tapi kuk yang dari Tuhan itu sesuai dengan janji Tuhan itu enak. Dan bebannya juga ringan, tidak berat gitu ya. Kenapa? Karena Tuhan itu bisa nyetel itu kuknya. Tuhan itu memasang sehingga kuknya itu tidak mencekek diri kita, tidak membuat kita tidak sanggup melangkah, tidak membuat kita jadinya malah kehabisan napas. Tapi Tuhan bisa menyetelnya karena Tuhan tuh mengenal kita secara pribadi. Kuk itu pasti cocok. Ya, karena bukankah Tuhan itu yang menciptakan kita semua? Dia yang membentuk kita. Dia pasti mengenal kita masing-masing, mengenal kita secara pribadi. Jadi marilah kita berjalan di bawah tuntutan Tuhan, maka kita akan mengalami ketenangan dan kelegaan. Bekerjalah bersama Tuhan, maka kita akan penuh sukacita, baik dalam keadaan lancar maupun penuh tantangan. Tuhan memanggil kita untuk mendapatkan keselamatan, damai sejahtera, dan sukacita ilahi. Yesus menjanjikan kelegaan dan ketenangan.
Jadi marilah kita datang mengikut Tuhan Yesus, pikulah Kristus dan berjalanlah bersamanya. Jalan yang kita ambil pasti bukan jalan yang penuh beban, ya. Jadi jangan merasa itu suatu beban yang berat, tapi jalan itu adalah jalan yang penuh dengan berkat, damai sejahtera sejati di dalam Tuhan. Nah, lihat slide terakhir. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Mazmur 119 ayat 1. Ya, jadi kita bisa berbahagia, bisa mendapatkan kelegaan itu memang kalau hidup kita itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita hidup melakukan firman dari Tuhan sendiri. Jadi jangan merasa bahwa wah Tuhan kasih kuk itu membuat kita susah melangkah gitu ya, tidak bebas. Tapi kita justru ternyata dipasangi kuk yang dari Tuhan supaya kita tuh bisa jalannya terarah sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita hidup dengan sesuai rencana Tuhan, taat kepada Tuhan, kita bisa mengalami suatu kebahagiaan yang ilahi, kebahagiaan yang daripada Tuhan sendiri. Amin. Makasih.